Salam satu jiwa. Idul Fitri merupakan momentum suci bagi umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia, yang dikenal penduduknya memeluk agama Islam terbesar di seluruh dunia. Tayal perayaan Idul Fitri di Indonesia juga paling ramai dibanding negara-negara yang lain. Idul Fitri dilaksanakan setelah umat Islam melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Untuk menandai berakhirnya bulan Ramadan dan memasuki 1 Syawal, umat Islam di Indonesia menamainya dengan istilah Lebaran atau Hari Raya. Istilah Jawanya Rioyo. Namun di Pulau Jawa, Lebaran dikenal ada 2 macam, yaitu Lebaran Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal dan Lebaran Ketupat pada tanggal 8 Syawal, yakni 1 minggu setelah Idul Fitri. Ditilik dari sejarahnya, sebagian riwayat menuturkan bahwa Lebaran Ketupat di Jawa pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga atau Raden Said saat beliau memperkenalkan istilah Ba'da atau Ba'dan atau Bodo yang artinya setelah pada masyarakat Jawa. Ba'da yang dimaksud Sunan Kalijogo adalah Ba'da Lebaran dan Ba'da Ketupat. Ba'da atau Bodo Lebaran dipahami dengan prosesi sholat Id pada tanggal 1 Syawal, lalu dilanjutkan dengan tradisi silaturahim, saling berkunjung dan memaafkan kepada sesama muslim. Sedangkan Ba'da Ketupat atau Ba'da Bodo Kupat dimulai setelah 1 minggu Lebaran Idul Fitri. Sebagai penanda, masyarakat muslim Jawa biasanya membuat ketupat, yaitu sejenis makanan yang dibuat dari beras, dimasukkan dalam anyaman daun kelapa muda atau janur, berbentuk kantong persegi 4, kemudian dimasak. Setelah ketupat masak dan diberi lauk pauk ikan, telur, dan daging, serta diberi kuah bersantan, masyarakat kemudian membagi-bagikan kepada tetangga, kerabat keluarga terdekat, serta orang yang lebih tua sebagai perlambang kasih sayang dan mempererat tali silaturahim. Dalam tradisi Jawa, sebuah nama itu pasti mengandung arti yang dalam, termasuk kata ketupat atau kupat. Itu singkatan dari ngaku lepat, yaitu mengakui kesalahan, dan laku papat atau 4 tindakan. Prosesi ngaku lepat diimplementasikan dengan tradisi sungkeman, yaitu seorang anak bersimpuh memohon ampun di hadapan orang tuanya. Dari tradisi itu kita diajarkan supaya menghormati orang yang lebih tua dan memohon maaf serta meminta bimbingan serta ridhonya karena orang tua dianggap lebih berpengalaman dalam menjalani kehidupan. Begitupun sebaliknya, orang tua akan mengasihi dan membimbing yang lebih muda. Kemudian untuk laku papat, Sunan Kalijogo menggunakan 4 kata atau istilah, yaitu lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Lebaran berarti akhir atau usainya waktu bulan puasa Ramadan dan bersiap menyongsong hari kemenangan Idul Fitri, yaitu kembali suci. Luberan bermakna melimpah seperti air yang tumpah karena sudah terisi penuh. Pesan moral luberan adalah membudayakan mau berbagi kepada orang yang tidak mampu serta membayar zakat karena itu adalah haknya orang miskin dan harus diberikan agar harta kita juga menjadi suci. Sedangkan leburan bermakna habis, lebur atau menyatu. Artinya momen lebaran itu untuk melebur dosa terhadap satu dengan yang lain dengan cara meminta maaf dan memberi maaf. Sehingga dosa kita dengan sesama muslim bisa kembali kosong-kosong. Terakhir, laburan. Berasal dari kata labur atau kapur.
Kapur merupakan zat pewarna berwarna putih yang bisa digunakan untuk menjernihkan benda cair. Dari laburan ini bisa dipahami bahwa hati seorang muslim harus bisa kembali jernih dan putih layaknya kapur yang menjadi simbol supaya manusia bisa menjaga kesucian lahir dan batinnya. Bahan pembuatan ketupat juga memiliki makna filosofi tersendiri. Misalnya, kenapa harus dibungkus dengan janur? Janur diambil dari bahasa Arab, yaitu ja'an-nur atau telah datang cahaya. Bentuk fisik kupat yang persegi empat ibarat hati manusia. Saat orang sudah mengakui kesalahannya, maka hatinya seperti kupat yang dibelah. Pasti isinya putih bersih. Hati yang tanpa iri dan dengki karena hatinya sudah dibungkus cahaya atau ja'an-nur tadi. Selain ketupat, ada juga lepet yang terbuat dari ketan. Lepet adalah akronim dari kata silep kang rapet atau tutup yang rapat. Jadi setelah mengakui kesalahan atau lepat, kemudian meminta maaf, maka kesalahan yang sudah dimaafkan itu jangan pernah diulang lagi atau ditutup yang rapat, agar persaudaraan semakin erat seperti lengketnya ketan dalam lepet. Inilah cikal bakal munculnya kalimat mohon maaf lahir dan batin, ngaturakan sedaya kelepatan di saat Idul Fitri di Indonesia dan Pulau Jawa pada khususnya. Selamat Lebaran.